Jadi kalau tidak ada kerjasama itu akan terasa sekali. Kadang-kadang anak generasi Gen Z itu kalau udah ada masalah mengerjakan atau mengawasi yang lainnya karena dia sudah selesai. Walaupun halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang membahas seputar dunia bisnis dan pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini ada topik yang akan kita bahas terkait tentang kerjasama. Tapi kerjasama di sini bukan kerjasama antar orang dengan orang luar, tapi lebih kepada kerjasama dalam sebuah tim yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, namun sebelum itu mungkin kenapa ini Pak De sekarang pakai peci? Pengen muda ganteng mungkin, atau biar kelihatan lebih muda, atau ya biar anget gitu aja ya. Oke Pak Dewan. Jadi sekarang kita akan ngomongin tentang kerjasama. Tapi kerjasama di sini lebih ke kerjasama dalam tim di suatu perusahaan. Nah, jadi kan mungkin sebagaimana kita tahu bahwa ketika pekerjaan apa-apa dijalankan sendiri itu kan pasti ada satu titik di mana mungkin pekerjaan itu atau tugas itu menjadi kurang optimal, kurang maksimal, kurang lengkap. Mungkin gara-gara ketambahan tugas yang lain yang ini sehingga pekerjaan yang lama jadinya kelewatan bahkan. Nah, mungkin dari situ menurut Pak D seberapa penting gitu berkoordinasi atau bekerja sama, membangun kerjasama tim dalam sebuah perusahaan? Wah, itu sangat penting ya. Jadi kalau tidak ada kerjasama itu akan terasa sekali di saat ada yang tidak berangkat bekerja. Nah, karena nggak ada kerjasama, tidak tahu pekerjaannya sudah sampai di mana dan sering tidak dipasrahke. Nah, itu akhirnya akan, wah ini gaweane wis tekan ngendi? Apalagi tidak sering omong-omongan, tidak ada saling ngajari. Jadi yang bisa cuma dia sendiri. Wah, itu saya ruwet seperti itu. Tapi ya tetap bisa dihindari karena mesti pemilik itu bisa mengarahkan apa yang terjadi di dalam pekerjaannya. Tapi memang kadang-kadang adanya rapat, adanya pertemuan bersama, ngerembuk, bercerita tentang pekerjaannya sehingga akan terurai apa yang ada dalam permasalahan itu. Memang hal itu jarang dilakukan untuk UMKM ya. Wah, rapat. Rapat kan biasanya kantorannya, tapi ternyata penting karena kalau tidak ada, sering ada pertemuan sekali-kali, itu pekerjaannya saling tidak mengenali. Jadi istilahnya di kelas UMKM pun istilahnya kan bahasa kerennya meeting gitu ya. Ya, memang itu jarang sekali ya. Nanti setelah kita sering podcast tuh ternyata kok meeting penting ya. Karena apa? Biar tahu satu sama lainnya pekerjaan yang belum selesai ataupun pekerjaan itu bisa didelegasikan karena sudah sering diobrolkan, sudah sering dengar. Walaupun di saat rapat itu ada yang sambil liar-liar atau mungkin yang nggak mendengarkan, tapi ada yang punya energi untuk mendengarkan sehingga tetap akan menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya membangun teamwork itu ya mungkin salah satunya kan untuk pembagian tugas dan apa-apa yang nanti bisa akan lebih lancar. Tapi mungkin tidak hanya itu gitu ya Pak. Ya. Jadi menurut Bapak bagaimana terus itu cara untuk bisa menjalin koordinasi dan kerjasama tim dengan baik itu? Selain dari pihak pemilik juga harus diajak kompromi untuk mengadakan rapat bersama mungkin gitu. Nah, itu memang harus ada buku panduan ya. Mungkin perusahaan yang besar itu gayanya ada SOP. Walaupun SOP itu tidak harus selalu dijalankan ya, karena kalau harus manut SOP itu orangnya banyak sekali. Ini cuma khusus bagian ini, bagian ini, bagian ini. Mau orang berapa pekerjaannya belum banyak. Karena yang sangat sulit itu adalah mencari ide. Kalau yang tidak terbiasa ya, ada istilah guyon di masjid itu,
kok kon golek ide, ati pasrai gawean kowe kleru kon nyiapke hari nasi hari Selasa disiapkan dari Rebo. Apalagi suruh ide karena dia sudah penuh pikirannya ya dengan masalah yang ada di rumah atau masalah dengan dia sendiri. Kadang-kadang anak generasi Gen Z itu kalau udah ada masalah konflik dengan pacar itu dibawa di kantor. Saya sering mengalami, Cahyo, jak omong angil. Pacarnya baru pacaran dengan yang lain. Nah, itu udah seminggu nggak selesai dia itu bad mood apa ya istilahnya. Betul ya. Dia itu nyebai kalau gitu kadang mah nangis. Seperti itu. Jadi istilahnya mungkin ketika salah satu cara untuk bisa membangun kerjasama tim atau koordinasi dengan baik itu adalah dengan membentuk adanya SOP gitu ya. Walaupun ketika adanya SOP mungkin konsekuensinya nanti bakal kayak seakan-akan lebih butuh banyak orang gitu. Tapi maksudnya ketika ada pun sebenarnya tetap tidak harus seperti itu juga, tetap bisa dicari cara untuk efisiensinya gitu ya Pak. Jadi SOP itu sekedar untuk UMKM ya yang kami tahu ya. SOP itu ya sekedar panduan, tetapi tetap dalam hatinya itu ngerampungi. Ada yang tidak selesai ya tetap harus diselesaikan, bukan hanya didiamkan saja. Jadi SOP itu panduan bagi mereka yang sadar dan ingin besar dan ingin mau dan mereka peduli. Kalau bahasanya yang bagus itu biar lebih berkah. Itu mau mengerjakan atau mengawasi yang lainnya karena dia sudah selesai. Walaupun kalau dia mau selesai benar, baik benar itu juga tidak mudah. Tapi kan ini sudah cukup, sudah harus bijinya 10 ya. Sudah mulai mengerjakan, melihat punya kiri kanan. Nah itu memang ada jiwa-jiwa kepemimpinan ya. Dan ya di situ letak di mana nanti dengan bekerja sama atau koordinasi atau teamwork itu akan membuat laju perusahaan itu akan lebih cepat berkembang gitu ya Pak. Ya, di samping cepat berkembang, 2 karyawan itu juga lebih pintar. 3 mungkin kita kan orang yang hebat itu mungkin akan melahirkan seorang pengusaha ya, tidak harus menjadi karyawan di sini terus. Tapi ini juga sulit ya. Ini kadang-kadang orang podcast gini ini ya gampang domongnya angel dilakoni ya. Nah, mungkin dia akan lebih pintar di saat dia pindah perusahaan atau dia ingin mendirikan sendiri karena dia sudah mencoba banyak pengalaman. Kalau bahasanya itu mungkin biar kurikulum VVT-nya itu loh ya, CV ya lebih komplit. Aku ini bisa. Tapi itu ya bagi mereka yang longgar ya. Tapi kalau mereka sudah penuh dengan masalah ya nggak mungkin berpikir sampai di sana. Jadi ketika ada sebuah kerjasama dalam sebuah usaha atau UMKM itu ya nanti selain untuk berdampak positif bagi usahanya, sebenarnya itu berdampak positif bagi dirinya sendiri juga sebagai pegawai gitu nih Pak. Ya jelas, mereka itu kalau bisa apa saja, mereka itu akan lebih pede dan lebih senang ditanyai apa saja itu dia bisa menjawab. Setiap ditanyai, wah itu bukan tugas saya. Kan ya nggak keren tuh ditekoni apa-apa, wah itu bidangnya sana. Tapi paling enggak dia tahu orang yang tanya itu kan senang. Kan orang tanya nggak jarang yang sampai secara detail. Kadang-kadang cuma yang masalah yang di depan saja yang dia tanyakan, tidak ingin tahu sampai jauh. Terus mungkin setelah kita mengetahui betapa pentingnya, betapa esensialnya kerjasama atau teamwork itu dalam sebuah usaha termasuk UMKM, kira-kira menurut Bapak apa sih yang biasanya menjadi tantangan dan hambatannya itu? Biasanya tidak tegel, tidak enak, tidak sampai mau menyampaikan, takut kalau dia itu marah karena memang nggak ada jobnya dia harus menasihati temennya ya. Kalau orangnya sedikit itu sebetulnya tugasnya pemilik mungkin ya, kalau karyawannya mungkin masih 10-20. Nah, kecuali kalau dalam perusahaan besar memang tugas ini ngandani. Nah, itu memang berbeda. Ini tidak ada job yang ditulis sehingga mereka itu saling mengingatkan temannya itu sering nggak enak.
mungkin sementara mereka kalau suruh mengingatkan kadang-kadang itu teman akrabnya dia yang bawa atau teman yang sangat dekat sehingga dia mau menyampaikan juga nggak enak. Ini saya juga belum ketemu ya. Kalau karyawannya belum banyak itu apa dibutuhkan orang yang tukang ngandani itu ya, menasihati sehingga akan jadi komunikasi yang bagus. Karena kalau masih sedikit dia sendiri suruh ngandani, suruh mengerjakan, kadang-kadang bisa dipaidu. Ngandani pinter nglakoni ra iso. Karena apa? Mereka masih ikut mengerjakan. Nah, kecuali kalau perusahaan besar kan dia tidak dipaidu seperti itu. Nah, kalau masih kecil kan ngandani kadang-kadang ya nyontoni ya sok kangelan. Jadi ya istilahnya tantangannya sebenarnya tentang apa ya, ketegaan atau kesediaan hati untuk mau ngandani walaupun itu tidak tertulis dalam job desk-nya gitu istilahnya juga. Betul, tapi itu nek ngomongnya gampang ya, tapi prakteknya itu tidak mudah. Memang hampir di pekerjaan itu lama-lama benturannya itu perasaan ya di saat berhadapan itu. Karena harus mengingatkan, gak dilengke malah nesu, mah iso semar kaya sing duwe. Nah itu sering sekali saya dengar seperti itu. Jadi sebenarnya mereka itu bisa loh, mereka itu bisa berhasil kalau mau mendengarkan dan mau mikir sedikit aja, nambahi sedikit aja atau mau ya bahasan itu bersedekah sedikit saja untuk kebaikan. Mesti mereka bisa untuk menembus ya, memang tidak sampai banyak ya, tapi untuk menambah sedikit itu saya pikir kok berarti bisa kalau dia mau loh. Dan mungkin istilahnya kembali tadi ketika sering diadakan meeting itu mungkin ya itu menjadi momen untuk kita bisa speak up gitu, kita mengingatkan di momen meeting itu kalau ada pekerjaan ini yang bisa dimaksimalkan lagi gitu Pak. Betul banget. Nah memang kayaknya itu meeting itu mungkin bagi UM nggak seberapa penting ya. Tapi padahal itu saya merasakan kok ya penting ya, karena apa? Pekerjaan itu jadi terurai. Oh masalah sana seperti ini, masalah ini seperti ini, sehingga saling mengingatkan. Memang di saat meeting itu ya nek bahasanya UMKM ngentek-entek ke jam gitu. Kena nyambut kaliane mah mengdomong wae. Ya tapi justru misalkan kita mungkin melegakan waktu untuk itu bakal bisa lebih terarah dan terukur lagi nanti ke depannya gitu Pak. Seharusnya secara teori iya, tapi harusnya memang benar seperti itu harus dilakukan. Nah, terus ketika tadi salah satu tantangannya adalah tentang ketegangan atau ketegelan itu, nah berarti kan itu mungkin salah satunya problem komunikasi gitu Mbak. Nah itu menurut Bapak kira-kira gimana sih biar bisa membangun komunikasi yang baik, yang sehingga ketika kita dalam mengingatkan itu sebenarnya ya bisa enak-enak aja, karena kan misalkan dengan sesama atau dengan orang tertentu itu kan kita mungkin ketika mengingatkan bisa enak-enak aja, tapi dalam kepada pihak yang lain itu bisa jadi nggak enak, nggak apa gitu. Ya kalau bahasa saya ya, aku kira nyeneni, aku ya ngomong, tugasku ki omong. Nah itu saya kasih kata antar di depannya itu aku tidak marah, aku memang tugasnya itu mengingatkan. Nah, tapi seperti itu ya kadang-kadang sih besengut ya. Nah, tapi selain komunikasi itu mungkin apakah ada hal-hal lain yang kiranya bisa sambil dilakukan untuk menunjang nanti terbangunnya kerjasama tim yang baik gitu Pak? Mungkin sehingga dalam satu tim itu bisa saling mendukung, saling mengingatkan, saling terbuka satu sama lain. Ya mungkin perlunya adanya tulisan yang sering ditulis itu ya, terus dibaca. Tapi kalau cuma ditulis di template itu ya belum tentu jalan ya. Harus ya ada yang membaca, mengingatkan, atau ya memang harus dijawil. Ini udah dikerjakan belum? Jadi memang seperti itu, atau mungkin diparap sudah atau belum. Ya memang ada waktu yang memang kita sediakan untuk menembus hal-hal yang seperti itu sehingga akan menjadi lebih baik. Jadi mungkin tadi ketika dalam suatu UMKM pun istilahnya kerjasama tim atau teamwork gitu istilah kerennya, itu juga menjadi salah satu hal yang urgent, yang krusial, yang mana ini bisa dioptimalkan dengan adanya meeting
sering adanya meeting gitu. Terus selain adanya meeting juga ketika tertulis dalam SOP itu juga akan sangat membantu. Dan salah satu cara untuk bisa terbangunnya kerjasama yang solid, yang sehingga dapat meningkatkan laju perkembangan dengan lebih terarah, itu ya dengan ya sering-sering komunikasi yang baik gitu Pak. Ya, komunikasi adalah salah satu menyelesaikan masalah. Oke. Nah, dan mungkin terakhir Pak, pesan-pesan untuk teman-teman di sana supaya istilahnya ketika kita atau mereka bekerja dalam suatu perusahaan, meskipun mungkin itu kelasnya masih UMKM, bisa optimal dan maksimal sehingga tadi mungkin bisa ngisi CV. Jadi yang paling penting mbok gelem tekon, mau bertanya, Pak harusnya bagaimana, Pak kurangnya bagaimana, biar saya menjadi lebih baik. Kalau kamu mau bertanya menuju lebih baik, itu akan mempercepat prosesmu segera mempunyai uang. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan singkat kita pada kesempatan kali ini. Jadi jika dari teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan, kita bisa obrolkan, atau bahkan bisa kita bikinkan konten tersendiri. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.